Dari rambutnya Cikes yang tadinya botak banget kayak gini sampai akhirnya sekarang ini nih Cikes sambil buka ya, kalian lihat sendiri nih tuh kebotakannya udah hilang. Yang sebelah sini tadinya botak banget, sekarang udah hilang dan sekarang much better. Hai, Bang Cikes di sini, your bestie acne fighter. Halo semuanya, buat teman-teman semua yang belum kenal aku adalah Cikes. Biasanya teman-teman yang ada di Instagram atau di TikTok kenal aku sebagai Cikes. Aku konten kreator banyak mereview tentang skincare, kecantikan, atau hal yang membuat kamu lebih percaya diri. Dan di episode kali ini Cikes membahas caranya Cikes untuk menghindari rambut rontok dari yang tadinya rambutnya Cikes itu botak banget, dengan tanda kutip botak banget, dari hasil tesnya juga. Jadi kan Cikes tuh pakai alat-alat bisa ngetes akar rambut gitu buat kelihatan seberapa banyak baby hairnya Cikes. Karena kenapa dulu tuh Cikes pakai beberapa aksesoris untuk menutupi bagian atas rambut, aku tuh nggak pede karena kalau misalnya Cikes nunduk itu kelihatan banget daerah sini tuh botak. Dan rambut aku tuh tadinya tebel banget. Jadi kalau misalnya aku gini tuh, aku misalnya ikat rambut tuh bisa segini. Jadi ikat rambut tuh satu gini, berarti kan dia tebel banget ya rambutnya segini. Terus sampai kan rambut aku tuh menipis segini doang. Pokoknya bener-bener kecil banget. Sampai aku tuh di posisi sedih banget. Nah, ini beberapa tips yang aku lakukan supaya rambut aku, ini fun fact, rambut aku tuh dicatok hampir setiap hari. Lalu bagaimana sebenarnya perawatan rambut yang aku lakukan dengan tidak mengeluarkan uang yang bisa dibilang sangat-sangat banyak atau tidak menggunakan treatment yang cukup sering. Tetapi di sini aku mau disclaimer bahwa aku akan menggunakan salah satu produk juga yang mungkin akan aku beritahu ke kalian produk ini works atau enggak, karena kita akan testing selama 30 hari ke depan. Tapi untuk disclaimer, produk yang Cikes akan angkat ini bukanlah produk endorsement, alias Cikes beli sendiri ya. Jadi karena Cikes beli sendiri, Cikes mau kasih tahu ke kalian juga sekaligus kita review apakah produk ini worth it atau enggak. Kita masuk ke tips yang pertama ya, dari rambutnya Cikes yang tadinya botak banget kayak gini sampai akhirnya sekarang ini nih Cikes sambil buka ya, kalian lihat sendiri nih tuh kebotakannya udah hilang. Yang sebelah sini tadinya botak banget, sekarang udah hilang dan sekarang much better. Dengan posisi udah nyatok, dia bahkan masih ngembang. Tuh, masih ngembang nih, masih ngembang dan ini tuh masih bagus banget. Tapi kalau misalnya kalian mempertanyakan, kok masih ada rambut-rambut jagungnya? Yes, aku nyatok setiap hari ya. Tapi kalau misalnya bisa, kalian hindarilah, karena tips yang pertama adalah jangan nyatok setiap hari. Yap, aku memperkatakan tips yang tidak bisa aku lakukan tapi itu adalah tips yang sangat mungkin untuk kalian lakukan jika kalian memang tidak memerlukan untuk catok. Lebih baik dihindari, karena catok itu kan dalam suhu yang lebih tinggi ya teman-teman. Mau kalian pakai catokan Remington atau catokan yang memang benar-benar mahal banget, tapi kan pada intinya itu tuh nyatok suhu tinggi yang bisa jadi merusak batang rambut dan akhirnya rambut kamu jadi rambut mati. Nah, terus gimana Cikes sendiri mengatasi ketika harus catokan setiap hari? Ganti hairspray-nya. Jadi mungkin beberapa waktu lalu Cikes sempat pakai hairspray yang merek A. Aku ganti ke merek yang B yang lebih tahan lama. Jadi akhirnya aku nggak perlu reapply lagi terlalu banyak. Karena semakin banyak Cikes reapply, otomatis akan semakin banyak hairspray yang akan kena di rambutnya Cikes. Semakin banyak juga bahan kimia yang menempel. Dan rambut tuh bakal makin kaku kan? Karena kan kita setting spray. Jadi akhirnya Cikes menghindari hal tersebut. Dan it works. Jadi aku mengganti satu setting spray yang memang lebih bagus dan itu ternyata lebih tahan lama gitu. Jadi semisal teman-teman bisa menghindari catok, tolong teman-teman dihindari aja catok. Yang kedua, jangan cuci rambut pakai air panas. Air panas, air hangat, kalian sebutnya apa terserah. Karena beberapa orang menyebutkan air panas tuh air hangat tuh air panas ya. Tapi buat dalam pikiranku air panas tuh air mendidih. Jadi udah jelas banget melepuh, yang udah jelas-jelas gak bisa masuk ke kulit kepala kita ya, gak bisa kena kulit kepala kita. Tapi mungkin beberapa teman-teman perspektifnya adalah air hangat, terserah teman-teman kayak gimana. Kenapa kok kita jangan kenakan rambut kita dengan menggunakan air panas atau air hangat? Pertama, semakin banyak kita menggunakan air hangat, kita sebut air hangat ya, itu bisa mengurangi minyak alami pada rambut kita. Yang akhirnya minyak alami rambut kita itu kan bagus fungsinya ya. Salah satunya juga adalah untuk mempertahankan rambut kita supaya akarnya lebih kokoh. Dan memang itu dihasilkan oleh tubuh. Even kulit kita sendiri pun menghasilkan minyak. Makanya kan suka ada kertas minyak tuh, nampung minyak-minyak di wajah yang suka wajahnya berminyak. Bahkan tipe wajahku adalah tipe wajah yang berminyak gitu ya. Terus yang kedua, kamu bisa merusak akar rambut kamu. Jadi akar rambut kamu yang tadinya harusnya kuat, karena sering kamu panasin akar rambutnya akhirnya banyak yang rontok. Jadi akhirnya apa? Ngalir ke bagian rontok. Nah, lalu tips berikutnya adalah ketiga, ketika kamu selesai mandi dalam kondisi basah, rambutmu itu dalam posisi yang paling rapuh. Jadi teman-teman jangan sisiran dulu. Biarkan rambut kamu sedikit mengering. Jadi sampai rambut kamu agak kering dikit baru boleh kamu rapihkan pakai sisir. Sisirnya juga kamu usahakan ganti, jangan sisir yang bergeriginya terlalu banyak. Kamu pakai sisir yang agak berjarak gitu, agak berjarak yang memang bagus, apalagi yang scalp. Jadi memang yang dia agak empuk. Memang dia agak empuk gitu. Jadi kalau misalnya kamu misalnya kamu tekan, scalpnya itu bakalan
enak banget kayak lagi mijet gitu. Nah itu lebih baik kamu ganti ke beberapa tipe sisir yang memang sisirnya itu bukan sisir bergerigi yang kalau kena di rambut kamu bakalan ngebuat rambut kamu rusak gitu ya. Jadi Cikes ganti beberapa tipe atau metodenya. Nah nextnya adalah Cikes sangat suka mandi, terutama keramas setiap hari. Almost every day aku bakalan keramas pagi sama malam. Tapi sekarang aku cukup mengurangi keramas. Jadi biasanya keramas aku udah nggak rutin lagi. Pagi harinya ada yang beberapa waktu aku akan skip keramasnya dan aku akan ganti di malam harinya. Jadi aku malam hari itu sudah pasti akan keramas. Meskipun aku tidak terbiasa dengan hal itu, tapi aku akan usahakan untuk biasakan. Karena ternyata dari berbagai orang-orang dan juga dari berbagai salon, dari berbagai ahli-ahli rambut itu tidak menyarankan bahwa kita keramas setiap hari. Keramas sehari sekali itu katanya masih boleh. Tapi kalau misalnya bahkan ada yang menyarankan keramasnya 2 hari sekali, tapi buat Cikes itu nggak bisa karena aku kebiasaan dari dulu aku harus keramas setiap hari. Nextnya, dulu aku sering banget ganti-ganti produk. Lebih baik sekarang kalian cari satu produk, kalian coba cek dulu sekitar 3 sampai dengan 4 minggu apakah cocok atau tidak untuk kalian. Karena kalau ternyata ternyata efeknya makin parah, makin rambut rontok dan lain-lain, kalian skip. Tapi kalau ternyata setelah trialnya dia oke, baru kamu berusaha untuk pakai atau kamu ganti. Maksudnya kamu akan decide setelah nanti kamu mengalami 4 minggu atau 3 minggu tersebut. Selepas dari itu jangan kamu langsung asal ganti. Jangan karena ini ada diskon, jadi akhirnya kamu pakai shampoo yang ini, terus kamu pakai yang ini, pokoknya kamu bakal campur-campur. Lebih baik berikan satu formulasi buat rambut kamu yang memang formulasi itu rambut kamu sudah tahu bahwa itu akan bagus untuk kamu dan hasilnya juga kelihatan. Jadi dulu tuh Cikes sempat ganti ke beberapa shampoo, kayaknya hampir semua shampoo aku pernah nyobain, Tresemme, Dove, Pantene, terus apalagi Lifebuoy aku lupa punya atau enggak, terus aku nyobain Olaplex, sabun tok tah. Kayaknya Lifebuoy punya deh shampoo, aku lupa, pokoknya aku udah pernah nyobain hampir semua. Even Kerastase juga, Olaplex, Kerastase, dan sekarang aku pakainya yang Kerastase, aku akan tetap stay di Kerastase gitu. Jadi beberapa produk yang aku pakai itu contohnya, nah ini aku kalau untuk shampoo biasa aku pakai ini by the way adalah hasil dari free boxnya aku beli ini. Jadi aku dapat shampoo-nya yang Densific, ini ternyata bagus banget waktu aku kan nanti aku cerita ya guys pada saat pembelian yang ini dan ini works atau enggaknya. Jadi aku dapat intinya lah singkat ceritanya aku dapat shampoo yang Kerastase Densific yang ini nih, yang pokoknya aku cuma ngomong Kerastase Densific abu-abu, mereka udah tahu yang mana. Dan ini sebenarnya botolnya botol gede aslinya, tapi karena aku dapatnya tester ya, jadi akhirnya dapat botol yang kecil. Dan tapi ini aku puas banget sih, aku pakai sekitar 2 minggu atau 3 minggu aku lupa, tapi cukup akan sedikit boros ya saya, karena kan aku pakainya hampir setiap hari tadi aku bilang. Terus baru aku lanjut, nah ini step yang berubah. Jadi biasanya setelah keramas aku tidak pernah pakai ini disebutnya apa ya guys, conditioner ya. Setelah keramas biasanya aku nggak pernah pakai conditioner, dan sekarang setelah keramas aku langsung pakai conditioner. Jadi aku tuh sempet tanya sama salah satu karyawan yang ada di My My Salon. My My Salon kalian you know and you name it, kalian tahu juga di Jakarta ada banyak, di banyak kota juga ada lah ya, kota-kota besar. Salah satunya mereka kan juga pasti udah di training ya, terus kakaknya tuh menyatakan bahwa gini, lebih baik kak kalau misalnya shampooan jangan didiamkan, ketika shampooan selesai kakak langsung harus pakai conditioner. Dan juga katanya gini, ini pakai air hangat gak apa-apa pada saat shampooan, terus baru nanti nextnya kamu pakai yang ini untuk yang air dingin, jadi air biasa gitu, misalnya air biasa. Tapi itu nggak apa-apa, tapi lebih baik lagi kalau misalnya kamu pengen pakai air dingin dua-duanya nggak apa-apa. Pokoknya ada alasannya, the reason kenapa ini ke sini tuh boleh pakai pergantian air, tapi yang jelas di akhirnya tuh harus pakai yang air dingin gitu. Dari sejak saat itu aku akhirnya menerapkan, ketika shampooan selesai aku pakai conditioner, dan ternyata ngaruh. Jadi conditioner itu ngebuat rambut tuh jauh lebih halus dan lebih nggak lepek. Meskipun itu juga mungkin ada pengaruhnya dengan serum yang aku pakai. Aku juga pakai serum Kerastase yang dapat dari free giftnya. Oke? Itu beberapa tips untuk tips umumnya yang biasanya aku lakukan, dan itu adalah perubahan yang aku lakukan untuk rambutku. Jadi akhirnya rambutku nggak gampang rontok. Rontoknya itu tadinya parah banget. Aku sekali nyisir gini tuh udah bisa sampai ini tuh penuh. Itu rontok yang demikian parah ya guys. Dan sekarang posisinya setiap hari catokan, rambutnya berwarna, dan rambutku pakai bando juga lebih ngap. Dia masih kuat banget. Meskipun tadi udah aku disclaimer di awal, kalau ada rambut-rambut jagung wajar. Kenapa? Karena aku pakai catokan setiap hari. Terus nextnya adalah pijat kulit kepala. Jadi pada saat aku menggunakan Kerastase yang ini namanya Kerastase Densific. Aku jujur gak tahu guys namanya apa. Kalian screenshot aja yang ini kalau misalnya kalian butuh. Aku udah bilang ini bukan konten endorsement, jadi I don't know aku harus menyebutnya apa. Tapi yang jelas aku cuma nyebut Kerastase mahal,
karena 3,6 juta ya say. Ini harganya 3,6 juta, dia isinya 30 pieces. Jadi di dalam sini itu tuh ada botol-botol dari day 1 sampai day 15 ya, dari 1 sampai dengan 15. Terus di bawahnya itu ada lagi dari hari pertama sampai hari ke-15. Jadi di dua tuh ada 2 tingkat gini, dari hari pertama sampai dengan hari ke-15. Nah, ini semua sudah habis. Aku sudah sampai hari ke-30 dan bawahnya juga sudah habis. Aku hanya akan kasih percontohan ke kalian ya. Jadi, kenapa aku beli ini produknya? Karena pada saat aku lagi ke, aku lupa mau apa, PI, bukan PI, aku ke, ya itulah you name it lah ya guys, nama mallnya. Karena Sasa lagi ada booth. Terus aku mampir guys. Terus akhirnya terpengaruh lah saya untuk beli serumnya. Harga serumnya ini itu 3,6 juta. Tapi kalian jangan langsung judge aku, kalian lihat dulu videonya. Nanti nextnya akan ada video aku ngomong tentang free sample ya. Jadi ada alasan the reason why kenapa aku akhirnya beli, karena free sample-nya sejumlah dengan harga ini. Kita nonton dulu videonya. Nah, ini aku mau share perjuangan aku. Rambutku segini kondisi awalnya, nih tipis banget. Ini tuh di atas tuh bahkan udah sampai ada tanda-tanda kebotakan gitu loh. Dan setelah dites ternyata memang rambut aku tuh tumbuhnya tipis banget. Jadi harusnya, ini ada gambarnya, harusnya tumbuhnya tuh per satu akar rambutnya itu pokoknya ada beberapa, ada 2 sampai 3. Tapi rambutku tuh cuma tumbuh sekitar 1 dan itu banyak banget dan tumbuhnya cuma 1 doang. Makanya di sini tuh udah kelihatan tanda-tanda kayak kebotakan. Terus pas aku ke butik Kerastas yang ada di CP, itu ditanya katanya, ini kan dilihat dulu permasalahan rambut aku ya. Ternyata berminyak banget dan butuh rambutnya lebih banyak untuk tumbuh. Jadi akhirnya aku mutusin untuk membeli, yes ini. Namanya Kerastas Densific yang aku nggak tahu ya tulisannya Stemmocidine ya, yang plus yang kompleks yang ini. Jadi katanya ini fungsi paling utama itu adalah untuk menumbuhkan rambut kita yang apalagi tuh udah mulai ada tanda-tanda kebotakan nih, kalian, aku gini ya guys, tuh kalian lihat sendiri. Udah mulai tanda-tanda dia hair fall-nya banyak banget. Aku tuh udah cukup mengalami hair fall, apalagi rambutku tuh kan berwarna ya. Udah berwarna, terus ini rambutnya gampang rapuh, banyak bebannya kayaknya rambutnya, terus kayak tuh kan aku kayak gini ngomong aja udah ada berapa yang jatuh guys rambutnya tuh. Terus kalau aku kayak gini nih, kalian lihat sendiri nih. Tuh. Nah, lihat. Sekali rontok tuh bisa sampai 4 rambut, 5 rambut kayak gini nih. Kelihatan gak sih di kamera? Coba-coba. Nah, tuh. Rontoknya sebanyak ini langsung guys. Tuh. Jadi udah parah banget, jadi akhirnya aku memutuskan oke gak apa-apa gue beli 3,6 juta. Nah isiannya kayak gini. Jadi ini kayak rasa yang katanya benar-benar bagus banget ya buat recharge rambut kita. Nih isiannya, ini wanginya kayak wangi Kerastas pada umumnya tuh gini, nggak terlalu nyengat tapi kita merasakan kalau ini tuh bahan kimia gitu loh, tapi bukan yang kayak nyengat banget. Tuh ini ada perjalanan dari day 1 sampai day 13 dan katanya nggak boleh loss 1 hari pun. Jadi setiap harinya harus dipakai dan ya udah katanya sih seingat aku ya cuman dibuka terus dioles sampai seluruh rambutnya itu kena sambil dipijit-pijit kayak gitu. Ini kita ambil ya botolnya, contohnya kayak gini guys. Jadi ini botol kecilnya, si botol kicik nih, botolnya kayak gini. Tada. Jadi aku merasa sih oke ya kalau untuk satu rambut. Jadi kan 3,6 bagi 30 berapa kali, untuk sendirilah harga per satunya 100 ribuan gitu. Terus tapi yang aku suka, aku beli di booth-nya itu dapat free-nya cukup banyak. Nah, aku dapat free-nya itu ini dia. Dapat free Kerastas yang ini. Jadi sebenarnya kakaknya tuh menyarankan aku beli sekaligus sama shampoo-nya. Tapi mahal saya 700 ribuan beli lagi gitu kan. Jadi kayak enggak deh kak, aku beli ini aja 3,6 tapi dikasih free-nya shampoo yang seharusnya aku beli 1 sebenarnya gini, tapi 2 lah, maksudnya kan mirip-mirip sama shampoo aslinya ya Beb, tuh kayak udah dapat free nih around mungkin 700 ribuan lah jadinya. Terus udah gitu dapat ini, aku dapat serumnya juga, serum yang buat serum rambut malam, tapi aku lupa pakai kemarin malam ya. Terus udah gitu ini ada conditionernya juga, ini conditionernya sama ada shampoo-nya versi yang Genesis. Ya, tadi kan aku yang versinya yang aku butuhin tuh versi yang Densific. Jadi emang ada beda versi kayak gitu sih, tapi tetap difungsikan untuk rambutku yang agak rontok ini ya. Terus yang paling aku sukanya lagi, sebenarnya gini, kalau dari harga, aku tuh pada saat di booth udah bandingin guys sama harga yang ada di store, yang ada di store online, sorry yang ada di online store. Jadi di online store tuh harganya cuma 3,4, which is sebenarnya lebih murah dong beli di online. Dan aku tahu free-nya di online itu cuma 2 sasetan gitu. Aku udah sering beli Kerastas, jadi aku tahu kalau free-nya online ya mentok-mentok free-nya inilah gitu, free-nya ini dan ini gitu deh. Jadi feelingku ya mungkin cuma beberapa free aja yang
nggak sebanyak ketika kita beli di store. Nah, terus dapat Kerasa's gift voucher. Ini aku suka banget, my love. Jadi aku dapat gift voucher untuk Fushio Dose di My My Salon karena aku di Surabaya. Jadi ada di TP katanya untuk salonnya ini. Terus ini terus udah gitu ini ada potongan harga juga 200.000 kalau aku beli produknya. Terus dikasih scalp ritual seharga 750.000, dapat 2 kali treatment untuk menumbuhkan rambut yang sudah mengalami kebotakan ini. Terus udah gitu dapat potongan lagi. Jadi aku dapat total voucher itu around 1,5 tambah 400 1,9 sama Fushio Dose-nya mungkin sekitar 2 jutaan. Aku dapat treatmentnya sejumlah 2 jutaan sama dapat produk mungkin sejumlah 1,5-an lebih lah ya. Jadi aku beli 3,6 tapi aku bisa dapat free-nya 3,5 gitu. Which is kayak gratis? Enggak ya, maksudnya enggak gratis. Cuman kita nggak dapetin yang equal dengan apa yang kita dapetin. Gimana ya ngomongnya guys? Kita nggak dapetin sesuatu yang kita nggak dapetin ketika kita beli di online store gitu. Jadi kalau misalnya ada booth, aku saran sama kalian, kalian cobain aja lah kalau misalnya datang ke boothnya. Nah udah lihat kan, jadi hasil dari yang aku dapetin tuh sebanyak itu. Kurang lebihnya dari all treatment dan juga produk tuh 3,6 jutaan. Jadi aku tuh ngedapetin produk yang juga sama hasilnya dengan apa yang aku dapatkan. Makanya aku beli guys, aku berani nyoba. Meskipun 3,6 kayak, tapi udah nggak apa-apa, kita nyoba dan ternyata it works. Yep, it works. Tapi it works-nya kalian harus lihat sendiri progresnya dari awal day 1 sampai hari ke 30 ya. Day 1 until day 30. Kalian harus lihat sendiri progresnya. Aku tunjukin videonya. Nah, di day 1 ini kita mari bersama-sama membuka ya guys. Oh, mahal. Tidak boleh jatuh. Nah, ini. Oke. Wow, aku tidak mau menjatuhkannya. Ya jatuh ya. Udah dibilang loh padahal. Nah. Wanginya kayak wangi Kerasas aja guys. Aduh kalian kalau masih bingung wangi Kerasas, aku saran kalian, aku nggak mau gini-gini lagi deh guys. Aku mau langsung aja, langsung di atasnya aja seng. Sayang banget bro, udah tumpah banyak nih. Wow, kesel. Terus coba ya kita pijet-pijet. Kok sayang ya numpahinnya, tapi harus ya. Oke, ini dipijet-pijet. Dipijet-pijet. Gini. Terus ini nih belum kena kan, seluruh rambut kan katanya. Oke, aku sudah mengenakan ke mereka dengan hati-hati. Nah, nih. Progress day 1. Wow. Oke, ini aku selesain dulu sampai akhirnya. Oke, ini hari ketiga. Aku masih akan tetap mencoba menggunakan Kerasas ini karena kalau dilihat dari progres sebenarnya honestly aku nggak kelihatan ada pertumbuhan apa-apa sih di sini, jujur aja ya nggak kelihatan ada pertumbuhan apa-apa. Terus kemarin malam aku tuh udah sempet ke Tunjungan Plaza kan, Kerasas itu kan dia kerja sama My My Salon ya. Jadi Kerasas X My My, soalnya aku beli di struk pembelianku tuh ada tulisannya My My. Nah kan aku dapat tadi tuh, aku udah nunjukin pasti awal ada berapa treatment yang aku dapetin. Akhirnya aku kontrol kemarin, aku cek lebih tepatnya karena aku tahu aku datang udah malam, jadi nggak memungkinkan juga pasti untuk aku treatment. Aku datangnya udah sekitar jam 9-an. Kesian dong saya kalau treatment 90 menit terus aku harus membuat karyawan-karyawannya tidak pulang karena aku. Jadi aku memilih untuk nanti another time aja. Nah, terus katanya udah benar cara yang aku lakukan. Jadi udah pastikan dalam kondisi rambutnya bersih. Habis itu dituangkan. Terus aku kan nanya, Kak, tapi ini aku ngerasa sebenarnya 1 kali penuangan itu banyak banget. Ini sebenarnya kan ngomongnya di akar rambut ya. Terus aku tanya, tapi 1 itu bahkan buat aku bisa buat seluruh rambut sampai ke batang-batang. Oh iya nggak apa-apa katanya gitu. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya, harusnya sampai di akar-akar. Harus dari akar sampai ke batang rambut. Cuman memang yang harus kita kontrol itu lebih ke arah yang akarnya daripada yang batang rambutnya. Karena kan yang mengalami pertumbuhan kan di sini kan. Gitu. Terus tapi bedanya yang lebih berasa buat aku setelah beberapa hari pemakaian, kalau rontok masih guys, ini nih masih rontok tuh, masih ada beberapa rambut yang rontok. Setelah nyisir juga aku tahu masih ada rambut-rambut yang rontok. Aku berasa hari kedua malam kemarin rambutku tuh gatel yang kayak apa sih gini, aku gini gitu loh. Mungkin kan efek ada rambut yang mau tumbuh ya. Aku sih positif thinkingnya kayak gitu. Karena kalau dibilang rambut kotor, aku tuh tipe yang selalu shampooan sehari 2 kali. I know some people feels like dan mengatakan gak bagus kalau misalnya kita keramas sehari 2 kali.
Tapi aku bener-bener gak bisa kalau misalnya aku gak keramas seharian guys, itu aneh banget. Terus seharian gak keramas, terus hari sekali doang tuh aneh. Jadi aku akan tetap keramas sehari 2 kali. Gini, ini masuk di hari ke, aku lihat botol yang kosongnya dulu guys. Botol hari keempat ya. Ini kita udah masuk di hari keempat. Aku akan mencoba memperlihatkan, ini kayak gini. Hari keempat kurang lebihnya gak beda jauh sama hari-hari lainnya. Tapi yang aku sempat mention di hari ketiga, aku ngerasa jauh banget lebih kuat, itu iya. Cuman kalau dari segi rontok-rontok masih terasa cukup sama sih dengan hari-hari sebelumnya. Jadi masih juga banyak yang rontok rambut-rambutnya. Tapi aku berasumsi bahwa mungkin rambut yang rontok itu karena ya memang rambutnya udah nggak kuat aja gitu untuk menopangnya. Tapi dari segi rambut, terus fun fact ya, serum ini kan wangi. Jadi pas aku bangun pagi, meskipun aku udah mandi, kan aku kan pakai ini kan di pagi hari. Jadi setelah aku mandi sampai malam, itu tuh aku masih berasa banget rambutnya wangi. Itu sih, ini positif 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 side-nya ya, aku ngerasa gitu. Terus baby hair-nya juga, ini baby hair yang sebelumnya, tapi kalau kalau baby hair yang benar-benar baby hair dari Kerastase aku belum kelihatan jujur di hari keempat ini. Hopefully mungkin di hari ke-7 atau hari keberapa udah ada sih, jadi bisa aku kasih lihat ke kalian. Tuh, belum ada sih sampai sejauh ini. Hi guys, this is day 5 I guess. Iya ya, day 5. Oh iya benar. Day 5 ketika aku menggunakan treatment Dancefic ini. Ini kecil banget anyway. Jadi I guess aku nggak akan pakai. Nih guys, aku menemukan di hari ini daerah botaknya tuh udah mulai hilang di sini. Tuh, kan sebelumnya tuh kelihatan banget ya. Setiap aku kayak gini tuh botaknya tuh kelihatan banget di sini. Ini enggak. Mungkin udah mulai ada pertumbuhan. Tapi honestly guys, aku bener-bener merasakan ada yang numbuh gitu loh, paham gak sih? Kayak ada sensasi gatal-gatalnya sama rambut masih kelihatan lebih kuat. Ini baru hari kelima loh ya. Terus masih juga sama seperti hari sebelumnya, merasa ini wangi dan gak gampang lepek. Aku lupa banget mention itu. Jadi dari sejak make, aku itu kan biasa ketika udah rambut basah, aku kan harus ngonten ya. Biasa kalau ngonten aku tuh langsung hair dryerin, terus nyatok. Dan waktu dulu beberapa mungkin awal tahun ya, dari awal tahun itu ketika aku nyatok aku nggak pakai apa sih hairspray yang sebelum nyatok itu loh, jadi vitaminnya ya, jadi kayak itu pasti rusak banget sih. Oke, ini hari ke berapa nih berarti? Hari ke-6 untuk aku pakai Kerastase ini. Maaf ya guys, aku nggak pakai mikrofon karena aku lagi buru-buru banget. Jadi untuk hari ini updateanku adalah aku masih seperti hari sebelumnya. Jadi sudah mulai ada berasa feel tumbuh rambut itu kayaknya udah ada. Terus kerasa kuat itu jelas banget. Gak terlalu beda sama hari kelima sih. Cuman rambut jadi jauh lebih seger. Aku sudah tidak merasakan rambutku lepek lagi. Jadi kemarin tuh aku sambil dengar salah satu VT yang review tentang shampoo Dancefic yang warnanya abu-abu. Ternyata katanya itu juga salah satu hero-nya dia untuk, nggak no top one malah, top one hero-nya dia untuk anti rambut lepek. Dan ternyata emang works. Kalau versiku sih kayaknya itu ya yang membuat aku nggak begitu lepek rambutnya. Menurutku sih gitu. Hai, ini udah hari ke-8 dan kemarin aku tuh habis ke My salon dan yang ada di TP, terus aku treatment. Terus kemarin tuh dilihat dan analisis pokoknya hasilnya bahwa ternyata baby hair aku yang numbuh tuh udah banyak banget. Terus ternyata aku baru tahu baby hair tuh karena ini posisinya basah jadi nggak kelihatan. Dan posisi baby hairnya aku tuh udah mulai merata gitu loh. Terus juga kemarin dianalisis kalau ini batang rambut aku itu banyak banget yang tidak ternutrisi gitu. Ya, dan juga kemarin sempat dikasih cara sih kayak teknik shampoo aku tuh ternyata ada yang salah. Terus harusnya shampoo tuh nggak boleh didiemin, conditioner juga nggak boleh didiemin. Dan kenapa harus abis shampooan tuh conditioner? Karena yang abis shampooan itu tuh ngebuat batang rambut itu jadi nggak ternutrisi atau bahasanya nggak gimana gitu ya, aku nggak ngerti. Tapi intinya shampooan itu justru ngebuat si batang rambut itu bisa jadi rusak. Nah makanya abis shampooan si batang rambut ini udah harus dikasih nutrisi. Nah kemarin tuh tekniknya kakaknya itu pakai air agak hangat dulu pertama setelah pas shampooan. Habis itu pas masuk conditioner udah pakainya di
air yang agak-agak dingin gitu loh. Jadi nggak air yang dingin. Terus dijelasin alasannya tuh kenapa. Menurut aku kemarin penanganannya oke banget. Terus aku sekalian pedicure, manicure gitu juga. Jadi aku pakai kemarin free-nya dari Kerastasnya ya, yang apa? Yang di treatment di My My gitu. Aku pakai dan ternyata enak. BTW, kemarin tuh mbaknya pakai kayak ginian kan, yang ada di box, dan aku selama ini nggak mau pakai karena aku pikirnya kecil banget ya guys. Terus pas dia pakai kok enak. Jadi akhirnya aku mencoba untuk pakai dan ternyata oke, enak ya guys. Gini. Nah, terus kemarin diajarin juga. Jadi aku itu kan sehari shampooan 2 kali. Kemarin juga ada dianalisis sih, soalnya kan menurut sebagian orang, termasuk teman-teman aku, harusnya aku tuh nggak shampooan sehari 2 kali. Karena menurut versi mereka, itu tuh nggak sehat untuk kulit aku. Takutnya jadi jauh lebih kering dan lain-lain gitu lah. Ini udah hari ke-9 apa 11 gitu ya? Apa 10? Aku lupa banget. Tapi so far aku merasa rambutku masih sama seperti hari sebelumnya kok. Masih cukup oke, aman-aman aja. Baby hairnya juga tumbuh dan aku tuh nyatok setiap hari sekarang di sini. Karena aku nyatok, otomatis kan rambutnya memiliki kemampuan untuk harus lebih kuat ya. Tapi di sini rontokku udah berkurang banget sih. Meskipun tetap ada rontok ya. Dari hari ke hari aku tetap ngomong masih ada rontok. Tapi much better banget lah dibandingkan dengan hari sebelum aku pakai serumnya si Kerastas yang ini. Gitu. Hai, ini ada ke-11 sepertinya. Nih, baby hairnya tuh udah mulai kelihatan ya guys. Rambut tumbuh di sini. Lebih kelihatan lah dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Hai, ini udah masuk hari ke-16. Pengalaman yang sama seperti yang kemarin juga. Ini rambut aku sekarang posisinya basah karena aku sudah keramas. Kurang lebihnya hari ini juga sama guys. Oh iya, satu lagi yang beda gini. Aku kan habis cat warna rambut ya. Dengan logikaku adalah ketika aku habis cat warna rambut, harusnya akan jauh lebih rontok dan mungkin kerasa lebih tipis. Tapi tadi pada saat aku keramas, aku ngerasa banget rambut aku jauh banget kerasa lebih tebal. Aku nggak tahu, mungkin metode keramasku yang memang udah berubah. Aku selama ini nggak pakai air panas ataupun air hangat lah untuk keramas, enggak, aku selalu pakai air dingin. Tapi aku sekarang pertama aku ganti shampoo-nya, ganti Kerastas juga. Yang kedua aku juga ganti metodenya, jadi memang aku setelah shampooan aku langsung pakai conditioner di batang rambut. Hai guys, ini udah hari ke berapa ya? Hari ke-22 deh kayaknya. Terus hari ini aku nggak catokan nggak ya? Nggak, aku nggak catokan. Tapi aku kemarin kan habis dari perjalanan ya, terus nyampe ke Bogor. Nih seharian, rambut aku hari ini enak banget. Meskipun sampai sore, aku tadi mandi pertama itu pokoknya pagi banget, around jam 7-an lah ya. Anggaplah jam 7-an mandinya. Terus sampai dengan malam aja dia masih nggak lepek. Jadi kalau dari segi kesehatan rambut aku akuin ini oke banget sih. Terus ya kalau dari kebotakan juga udah nggak begitu botak ya. Tuh, jadi di sebelah sininya udah kelihatan rambutnya nutup. Hai guys, ini hari lanjutannya berarti ya. Aduh, hari keberapa ya ini? 22, 23. Anyway, rambut aku kayak gini. Fun fact, aku tuh akhir-akhiran dicatok banget. Sampai, kan aku datang di acaranya L'Oreal dan lain-lain ya, itu tuh catok banget. Tapi ternyata baby hairnya masih juga numbuh. Mungkin karena kalau nyatok kan gak terlalu... Kalau nyatok itu kan sebenarnya gak terlalu ngaruh di bagian atas ya. Cuman menurut aku cukup oke lah ya. Karena dengan rambutnya berat dan sedemikian aja itu masih bisa menopang dan rontoknya nggak begitu banyak. Tapi aku ngerasa kalau misalnya aku kan aku beberapa hari ini makanya nggak beraturan ya, kadang pagi kadang malam dan lain-lain gitu, jadi ada jaraknya gitu. Aku ada beberapa kayak titik benjolan gitu loh. Aku nggak tahu kenapa ya guys, sekarang lebih sering kerasa gatal, entah karena baby hairnya numbuh, entah karena ada ketidakcocokan dengan ini. Tapi kan menurutku agak aneh kalau misalnya aku baru ngerasainnya setelah sekian lama gitu loh. Nah itu sih yang paling aku lagi agak mikir ya, kenapanya gitu. Ups, lihat sendiri ya, ini baby hairnya masih tetap tumbuh. Terus kalau misalnya yang dirasakan apa, fun fact, aku dari sejak aku dari Jakarta sampai dengan sekarang, ups ini yang habis, aku masih
rutin pakai juga. Dan ini udah tinggal 5 days left. Oke. Nih, aku berasa beda sih memang rambutku. Aku tuh kelihatannya di foto, oh iya ternyata jadi jauh lebih tebel ya, terus jadi lebih gampang. Terus lihat tuh, jadi kayak banyak gitu loh rambutku, padahal harusnya kan nggak ngaruh dari sini ya, karena kan ini ngembangin doang gitu. Terus tapi biasanya aku habis mandi itu rambutku agak kelihatannya justru dikit, malah sekarang setelah mandi rambutku jadi kelihatannya kayak banyak gitu loh. Ini hari-hari berikutnya, berarti udah 5 hari terakhir kayaknya ya. 5 apa 6 hari terakhir. Ini sama rambut aku masih juga dicatok. Terus pertumbuhan baby hairnya, ya ini kan rambutnya basah nggak begitu kelihatan. Tapi kurang lebihnya sama sih dengan hari-hari sebelumnya. Tapi kalau dibandingkan dengan day one udah jelas jauh banget ya. Jauh dalam arti udah banyak banget pertumbuhan rambutnya juga. Meskipun kerontokannya tidak cukup signifikan berkurang. Karena mungkin memang bukan tujuan obatnya untuk mengurangi kerontokan, but that's okay. Terus yang aku rasakan kan beberapa waktu lalu sempat ada gatel-gatel. Sekarang nggak ada tuh, nggak ada yang kayak gatel apa gimana gitu sampai harus gimana gitu, nggak sih. Ini udah hari terakhir, yay, finally aku telah menggunakan semua rangkaian dari Kerastase. For my honest review, ini hari ke-30, progresnya kurang lebihnya masih sama seperti hari kemarin. Terus I don't feel something wrong. Memang beberapa kali sempat ada tumbuh kayak kayak gatal-gatal gitu, tapi I feel mungkin karena beda kota, beda situasi dan lain-lain. Lalu untuk rambut-rambut juga masih sama tuh, maksudnya kayak dia tetap semakin mengembang dan ya tuh makin padat ya. Jadi kalau dibandingkan sama day one pasti kelihatan banget sih bedanya. Kelihatan beda dari volume rambut, kekerasannya, sampai akhirnya banyaknya rambut baby hair yang numbuhnya gitu. Terus kalau misalnya ditanya worth it atau enggak untuk dapat free gift, pertama kita bahas dari free giftnya ya. Untuk dapat free giftnya yang sebanyak itu dan harganya kurang lebihnya sama dengan kita beli, itu worth it karena ada plusnya lagi. Terus kan dapat free treatment yang Kerastase gitu kan. Itu aku nggak tahu sih hanya ada di boothnya Kerastase atau gimana. Tapi dengan dapat free treatment itu, aku jadi akhirnya nyobain salon kan, dan ternyata oh enak juga nih Kerastase ritual gitu. Cuman rekapku ya untuk berbagai kondisi ini yang menunjang seperti ini ada banyak perubahan. Aku nggak cuman pakai Kerastase kan, maksudnya nggak cuman pakai serum ini aja untuk numbuhin rambutnya, tapi aku juga pakai serangkaian yang lainnya, dan rangkaian yang lainnya itu nggak harus Kerastase aku rasa sih. Nanti ini bakalan aku spill juga di video ini lengkapnya kayak gimana. Oke, nah udah selesai ya, sampai dengan hari ke-30. Ini juga sudah hari terakhir, makanya aku memberanikan diri untuk ngeposting video ini setelah selesai dulu treatmentnya. Nah, penggunaannya, jadi serumnya itu kan seperti ini ya. Kalian udah lihat tadi berkali-kali, serumnya sekecil ini. Aku selalu pakai, jadinya kalau aku traveling atau apapun aku akan bawa karena nggak boleh skip sehari pun. Jadi akhirnya aku bawa kemana-mana. Lalu ketika pakai, pijit-pijit kepala gitu loh. Pokoknya pijit-pijit ringan. Katanya pada saat shampooan juga sama pijit-pijit ringan kayak gitu. Terus barulah akhirnya aku dari pijit akar masuk ke batangnya, karena yang paling penting untuk penumbuhan baby hair. Pas tumbuhan baby hair itu karena di sini ya guys. Jadi di akar-akar rambutnya lebih baik kamu pijit-pijit. Dan pijit itu kayak cuman pijit gini gitu aja. Yang penting ada pijitannya buat akar-akar rambut kamu dan kulit kepala kamu lebih rileks gitu. Terus kita bahas secara wangi kali ya, karena di video itu aku belum bahas tentang wangi. Wanginya nggak menyengat, dan highlight utamanya adalah dia nggak ngebuat lengket dan nggak ngebuat aku ngerasa lepek. Ini highlight paling penting, jujur. Ini highlight paling penting karena ini nggak ngebuat lepek. Aku juga heran, tapi 3,6 juta apa sih yang kalian heranin sebenarnya guys? Ya pokoknya kayak gitulah. So far menurut aku juga it works. Cuman kan kata masnya harus nunggu 3 box lagi ya. Kayaknya 1, 2 lanjutin lagi nggak ya? Aku juga nggak tahu ya karena 3,6 juta. Tapi kalau emang ternyata harus banget butuh ya aku akan lanjutkan. Aku akan lihat nanti beberapa hari ke depan apakah tetap works, tetap on point dan lain-lain. Kalau memang ternyata iya, aku hanya akan menggunakan dan melanjutkan shampoo dan juga conditioner yang sudah aku beli plus menggunakan serum malamnya
gitu. Nextnya mungkin teman-teman ini last step, kalian bisa pakai cream bath untuk kulit kepala. Itu udah banyak banget dijual di pasaran, kayak Macarizo juga punya, Natur juga punya. Jadi kalian cari beberapa cream bath yang itu harganya murah, bisa dijangkau juga di rumah. Kalian pakai sebagai masker kepala. Itu kalian diamkan aja kurang lebih 10-15 menit. Masing-masing itu punya tata cara yang berbeda. Kamu pakai, kamu gunakan, lalu kamu sama juga pijit kepalanya, didiamkan, kamu ikutin aja instruksinya. Salah satu bentuk kamu cream bath tapi versinya di rumah. Lalu kalau memang kamu bisa, lakukan treatment bulanan. Dan meskipun aku biasanya cuma sebulan sekali treatmentnya, entah itu kerastas ritual, entah itu cream bath atau apapun, bahkan kadang-kadang aku masih sering skip, tapi sekarang udah enggak, udah tobat di beberapa bulan ini. Jadi dengan posisi seperti itu, wow, aku membaca notif, oke. Nah, dengan posisi seperti itu akhirnya rambut aku jadi jauh lebih bagus seperti yang kalian lihat. Jadi meskipun udah dicatok, rambut diwarnain, keramas setiap hari, tadi aku sudah menyebutkan 3 poin yang aku langgar sendiri ya guys. Itu aku jujur-jujur aja, aku let's be fair sama kalian. Tapi kenapa ini masih baik dan juga tetap meskipun ketolong sama kerasas ini, 3 tips yang tadi aku lakukan itu sangat berguna buat rambutku. Jadi semoga ini juga tips yang berguna buat kalian semua. And kalau misalnya ditanya ini worth atau enggak, for me it is worth it karena dapat iming-iming dari free sampelnya yang banyak itu, dapat treatmentnya juga. Terus dari pertumbuhan rambutnya dari day 1 sampai day 13 itu menurut aku cukup oke lah ya. Jadi buat aku ini rambutnya numbuh dan juga kebotakannya udah nggak ada, baby hairnya juga numbuh, dan it works. Kelihatan dari hasil treatment aku yang di Maimai, kalian cek yang di Maimai itu ternyata satu akar rambut aku tuh sudah mulai tumbuh beberapa rambut, jadi rambutku sudah mulai normal. Yay, so itu beberapa tips dari aku dan semoga bisa bermanfaat juga buat kalian semua. Dan juga guys, ini tuh aku baru nyari tahu kandungan kerasas itu memang ada stemoxidin dan juga ada yang kompleks. Aku nyari tahu loh, aku sampai tadi tuh bingung banget apa sih stemoxidin sama yang kompleks ini. Padahal aku udah pakai 30 hari tapi aku baru nyadar sekarang. Jadi stemoxidin itu memang biasa dipakai di beberapa perawatan rambut. Stemoxidin itu adalah bahan aktif yang dapat membantu menumbuhkan rambut atau mengatasi rambut rontok. Termasuk penghambat prolil 4-hidroksilase atau P4H. Terus cara kerjanya itu adalah untuk menciptakan lingkungan yang rendah oksigen bagi folikel rambut untuk tumbuh. Lalu merangsang rambut menjadi lebih lebat dan mendukung pertumbuhan rambut pada fase neogen. Fun fact, aku yakin dari ini semua penjelasannya ini kandungan mahal ya. Udah kelihatan dari penjelasannya dan lain-lain itu kandungannya mahal. Terus ada yang kompleks. Nah, aku sampai cari tadi di Google tentang researchnya, itu ternyata dijelasin di sini. Jadi yang kompleks itu adalah Kerastase Research. Jadi memang based on-nya dari Kerastase Research. Makanya di internet itu aku nyari agak susah. Jadi memang dari Kerastasnya, memang research-nya Kerastase, dan itu pasti adalah hal-hal yang membuat rambut lebih lebat gitu ya. Itu sih kalau dari aku simpulkan ya. Jadi untuk detail dalam ini kamu bisa lihat di pop-up yang ada di sini. Oke. So guys, itu dia dari aku malam hari ini. Semoga bisa bantu buat teman-teman semua. Dan jangan lupa teman-teman dibantu like, komen, dan juga subscribe supaya aku dan timku jauh lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten edukatif lainnya. Dan kita juga berharap teman-teman semua datang ke sini, kalian bisa mendapatkan sesuatu supaya nantinya ketika teman-teman lihat channel ini, kalian semua tahu bahwa ini adalah channel kecantikan yang memang pastinya bisa berguna buat kalian, yang memang sharingnya itu ada bobotnya buat kalian semua. Dan sampai jumpa di lain video. Cika sangat senang kalau misalnya kita bisa berteman entah di YouTube, entah di TikTok, ataupun di Instagram aku. So see you guys in another video. Bye bye.